Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kali ini kita akan masuk di uh, kelas desain digital. Di sini saya coba terangkan dari awal dulu teman-teman mengenai proses uh, kerangka berpikir atau teori-teori dasar mengenai apa dan untuk apa kita mempelajari uh, desain digital gitu. Supaya teman-teman sendiri mendapatkan pemahaman mengenai apa itu desain digital, apa itu desain digital dan bagaimana proses kreatornya itu. Nah, teman-teman, di sini saya coba tampilkan mengenai sedikit perbedaan atau domain dari antara desain digital dan desain grafis. Literatur yang saya temukan mengatakan bahwa desain digital itu mempunyai domain yang fokus menghasilkan konten digital atau menghasilkan komunikasi visual yang dapat berinteraksi melalui ragam perangkat atau dapat juga diserahkan hasil akhirnya melalui medium digital, baik itu online dan offline gitu. Uh, Begitu teman-temannya. Mudah-mudahan uh, kerangka berpikir saya ini bisa teman-teman pahami atau kita menemui kesepakatan dalam hal ini gitu. Desain grafis, kalau desain grafis uh, literatur saya menemukan bahwa desain grafis sendiri lebih fokus kepada domain cetak gitu, atau dapat dikatakan bahwa proses mendevelop yang dimana faktor kreator itu sangat sangat berperan gitu ya untuk menghasilkan sebuah karya media cetak yang baik atau yang enak dilihat gitu atau mempunyai daya jual gitu. Oke, selanjutnya di sini juga ada karya sebelah kanan, ini karya-karya orang yang saya coba tampilkan mengenai apa itu desain digital dan apa itu desain grafis gitu. Maka dapat ditemukan kesimpulan atau benang merahnya bahwa antara desain digital itu lebih condong bagaimana user nanti atau pengguna menggunakan perangkat tersebut atau toolsnya gitu ya, atau paling tidak sederhananya adalah bagaimana uh, sang kreator mendalami atau menguasai device atau perangkat, yaitu berupa toolsnya gitu. Nah, sedangkan desain grafis itu lebih fokus atau lebih condong pada hasil cetakan keluarnya nanti ya. Tidak perlu terlalu banyak berpikir lebih kuat, dia cukup berhayal-berhayal, uh, konteks yang lebih banyak menggunakan otak kanan gitu. Seperti itu paling tidak pemahaman saya mengenai antara desain digital dan desain grafis gitu. Atau desain grafis ya hasilnya pasti berbentuk cetak. Uh, Bagaimana dengan desain dan development? Bagaimana dengan desain dan development? Sebaiknya kalau menurut saya sederhanakan saja kalau desain itu uh, lebih mempunyai makna digital dan sedangkan proses mendevelopment adalah proses integrasi dan memigrasikan data gitu ya. Jadi atau proses pengembangan data atau kemampuan kita mengkrit beberapa tools dalam ragam perspektif perpindahan dan pertukaran datanya. Nah, di sini teman-teman hasil rangkuman saya uh, atau literatur yang saya temukan, ini teman-teman bisa klik saja di bawahnya. Ini ada, teman-teman bisa klik output dari mata kuliah ini atau peluangnya nanti teman-teman bisa mempelajari 3D design, graphic design, web design, sosial media, page design, ada page design sendiri dalam keberagamannya, ada app design, ada app icon design, ada infographic design, ada email design, ada banner ads, ada ebook, ada PowerPoint template. Nah, ternyata panjang ya, panjang dan
ternyata percabangan juga cukup banyak. Nanti teman-teman untuk proses belajarnya kita akan menggunakan beberapa pendekatan software. Seperti kalau di 3D nanti kita akan banyak menggunakan software 3D Max dan Blender 2.8 gitu ya teman-teman. Dan selebihnya mungkin kita akan lihat teman-teman apakah waktu yang disertakan atau disediakan di semester ini mencukupi. Terkhusus nanti kita akan mempelajari juga motion grab, bagaimana kita akan menggunakan software atau mengcreate-nya dalam tools Adobe Premiere. Kalau saya pakai di sini Adobe Premiere 2020. Selebihnya kita akan banyak menggunakan software Photoshop. Kalau saya pakai di sini ada Photoshop CS2 ya, ada Photoshop lama. Jadi teman-teman lihat saja bahwa ternyata software-software yang sederhana tersebut kita bisa membuat karya yang lebih menarik gitu atau lebih eye-catching gitu. Nah, desain digital atau materi semester ini kita akan lebih fokus bagaimana integrasi dan migrasi dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya gitu. Nah, jadi proses kerangka berpikir tadi itu atau yang akan kita pelajari ini ternyata bisa kita jadikan penelitian yang awalnya kualitatif bisa mendekati kuantitatif. Paling tidak temuan saya adalah bahwa secara eksponensial kalau dimatomatiskan kita bisa mendapatkan teori atau notasi atau formula XP, X atau X atau E pangkat X gitu. Karena ini kita tidak mempelajari metode penelitian, karena kita ini adalah mata kuliah konteksnya adalah desain digital. Teman-teman sudah bisa mempunyai bayangan bahwa ternyata hal atau mata kuliah ini kita bisa jadikan sebagai apa? Sebagai jalan teman-teman membuat penelitian. Ya, harapannya kenapa begitu? Harapannya kumpulan konteks kata-kata tadi di atas atau literatur yang kita temukan di atas itu mempunyai tujuan yang fokus, yang kita hendak tuju gitu ya, agar tidak ngambang atau kejelasan di mana posisi desain digital membutuhkan development di era digital ini dalam cakupan yang sangat kompleks ternyata, dan untuk apa, bagaimana di era digital bekerja untuk mencari market share-nya, sedangkan desain grafis lebih fokus pada bagaimana nanti teman-teman menghasilkan desain cetak baik barang dan jasa yang mempunyai bentuk fisik gitu. Itu paling tidak rangkuman literatur yang saya temukan gitu teman-teman. Nah, teman-teman ini ada beberapa pertanyaan yang teman-teman tolong dijawab nanti di Google Classroom teman-teman sendiri mengenai apa itu desain digital. Teman-teman boleh mencari dan boleh menuliskan secara spontan di grup yang tersedia nanti ya di Google Classroom. Pertanyaan nanti akan saya tulis ulang ketik di Google Classroom dan teman-teman tinggal menjawabnya. Pendek-pendek saya teman-teman, tidak usah banyak-banyak. Yang kedua, pertanyaannya jenis-jenis desain digital. Teman-teman bisa sebutkan contoh-contohnya, berarti kan tidak terlalu panjang gitu ya. Yang ketiga, jenis desainer digital dan bagaimana cara kerja mereka. Teman-teman bisa menulis pendek saja, mungkin satu paragraf saya cukup, atau beberapa kosakata saja. Yang keempat, bagaimana membuat desain digital. Nah, teman-teman bisa searching, mencari jawabannya, atau bisa menjawab secara spontan juga. Jadi saya ulang kembali, kita mempunyai 4 pertanyaan paling tidak. Satu, apa itu desain digital? Kedua, itu jenis desain digital. Ketiga, itu jenis desain digital dan cara kerja mereka. Keempat, bagaimana membuat desain digital. Nah, seperti itu teman-teman proses interaksi kita dalam proses perkuliahan desain digital ini teman-teman ya. Nah, di sini ada literatur lama yang saya coba lengkapi itu proses teman-teman nanti mempelajari satu semester ini mengenai desain digital. Ternyata
dia mempunyai dua fase atau mempunyai dua bagan di mana kita akan mempelajari atau mendalami komponen desain. Yang kedua itu mengenai prinsip-prinsip desain gitu. Jadi paling tidak dikatakan bahwa komponen desain seperti garis, bentuk, warna, ilustrasi, teks, ruang, hingga proses finishing atau proses color grading atau packagingnya gitu ya. Nah, metode kedua atau selanjutnya itu bagaimana prinsip desain mengenai proses penekanan yang juga bercabang 3 dari hierarki, kontras, dan dimensi, proses keimbangan atau balance, di mana juga mempunyai 3 turunan, yaitu proses simetris, asimetris, dan radial. Yang ketiga itu proses irama. Yang keempat itu adalah proses kesatuan atau utility. Paling tidak seperti itu yang akan kita pelajari. Paling tidak teman-teman pernah mendengar gitu ya, atau pernah melihatnya bahwa ternyata belajar itu kita harus mulai dari awal-awal ditemukan itu ilmu gitu ya. Paling tidak kita pernah mendengar gitu ya, atau pernah melihatnya gitu. Jadi ternyata karya itu bisa bermakna apabila kita mengerti prosesnya. Nah, ternyata garis itu seperti ini. Ternyata juga subnya bisa banyak juga. Ternyata garis lurus saja mempunyai paling tidak 3 turunan antara horizontal, diagonal, vertikal, dan seterusnya. Garis lengkung, garis majemuk, dan garis gabungan. Di mana garis lain itu adalah bagaimana menghubungkan antara satu titik poin dengan titik poin yang lain sehingga membentuk sebuah atau beberapa garis lurus dan garis melengkung. Paling tidak seperti itulah konstruksi membuat desain gitu ya. Ini dari literatur yang saya temukan. Mohon maaf kata-katanya tidak sempat saya sederhanakan lagi. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana bentuk shape, di mana ada bentuk kotak, lingkaran, segitiga, dan poligon. Dan ini juga kalau kita belajar software 3D, kita temukan juga ini ya, bentuk-bentuk seperti ini. Baik di 3D Max dan di Blender. Bahkan kalau tidak salah juga di Microsoft Office juga ada ini, simbol-simbol seperti ini. Photoshop juga pasti ada ya. Nah, warna dan seterusnya nanti teman-teman bisa baca saja. Saya tidak usah membaca lebih dalam lagi. Ini maaf ini lampirannya kurang bagus. Karena yang jelas warna itu adalah apa mungkin ya bahasanya. Warna itu adalah penarik pertama mungkin proses mata menangkap, karena yang pertama kali ditangkap oleh mata itu adalah warna, baik itu karya media cetak dan media elektronik. Selebihnya nanti itu otak kita akan berpikir apakah ini menarik atau tidak menarik itu, tergantung bagaimana kita mengkritiknya. Nah, di sini ada RGB antara red, green, blue, perpotongannya atau booleannya kita atau literatur mengatakan white gitu. Jadi red, green, blue, booleannya atau pertemuannya adalah warna putih. Ini adalah netral. Kegunaannya banyak sekali kita temukan di layar-layar TV. Fungsi dari RGB itu kita temukan di TV dan di layar monitor kita ya. Jadi proses menggambarnya, outputnya RGB itu adalah media elektronik. Itu kesimpulannya. Sedangkan CMYK kesimpulannya adalah berbasis media cetak. Pertemuan di antara kain, magenta, dan yellow adalah black atau netralnya jadi black di warna. Tapi ini saya ulang lagi teman-teman, ini hanya teoritis. Implementasinya kalian bisa menggunakan warna yang berbeda ya. Seperti hue, saturation, dan value gitu. Bahkan formulanya kita bisa pakai monokrom, analog, dan seterusnya banyak betul ya.
Seperti itu paling tidak teori-teorinya. Tapi mutlak ini kalau kita mendesain kita harus menggunakan, kalau biasa saya pakai Adobe Photoshop, pada saat praktik nanti kita akan lihat fungsi dan perbedaan kita menggunakan software Adobe Photoshop tadi dalam perspektif RGB dan perspektif JPEG. Ilustrasi image saya baca, ini adalah faktor pendukung penting ya. Tipografi juga ini saya tak baca, dan tentu juga mempunyai makna dan kata-kata, konteks dan pengertian yang cukup dalam, bahkan ilmunya dipelajari secara mendalam bagaimana mempelajari atau menata huruf itu ternyata mempunyai nama, itu disebut dengan tipografi. Nah, ini ternyata huruf itu ternyata mempunyai definisi atau terminologi ini sendiri ya. Nah, seperti ini huruf dan anatominya. Seperti ini bagaimana gaya tulisan tangan dalam dunia digital. Oh, ternyata mempunyai definisi juga ya. Yang biasa kita temukan sering di kalau undangan nikahan atau undangan yang bersifat pribadi gitu. Nah, dalam proses mengkrit segala sesuatu, terkhusus teknik tipografi tadi itu, ternyata dia mempunyai 3 turunan atau 3 fase, di mana kita harus menentukan headline, mana jadi sub headline, yang mana menjadi body text. Tidak semua harus sama penting. Masa semua harus menjadi headline? Nggak boleh ya, harus ada yang menjadi headline, yang mana menjadi sub, yang mana menjadi body text, agar mata atau user atau konsumen lebih memahami dan lebih mudah mengerti apa pesan yang kita sampaikan. Nah, ini adalah karya lama tahun 2015, mohon maaf lampiran belum saya ganti, karya-karya baru juga banyak. Ini karya lama, penekanan dan fokus ini kalau dunia sinematografi atau fotografi, penekanan dan fokus ini bahkan dipelajari secara mendalam. Seperti kalau tidak salah ini namanya bokeh ya, bokeh gitu. Footage kita atau gambar kita atau foto yang kita hasilkan bisa lebih terlihat mana yang fokusnya gitu ya. Bahkan mahal ini kalau F-nya itu bukaannya sampai F-nya lebih kecil, lebih mahal. Penekanan atau fokus yang dinominasi mempunyai prinsip, ya itu sifat unggul istimewa menjadi unsur penarik dan untuk jadi perhatian. Jadi konteksnya bagaimana menjadi center of interest atau focal point atau eye catching gitu ya. Ini software ini saya pakai ada Photoshop. Saya mengkrit ini kalau tidak salah mendekati Valentine, jadi warnanya terpaksa saya pakai pink gitu. Teknik tipografinya itu saya pakai rata tengah. Ini ada headline ya, Toys Kit saya pakai di 3D, kalau saya 3D Max ini. Lebihnya ya rata tengahnya, kayak menyusun logo-logo yang sebagai sub-sub tadinya. Nah, ini adalah hierarki, kontras dan dimensi. Tahu saja baca. Ini ada karya saya lama juga. Ini menggunakan rata kanan, ini rata tengah. Bagaimana menata barang-barang atau menata elemen-elemen unsur visual tadi dalam satu medium agar teratur dan tidak saling bertabrakan gitu, dan tidak saling membenci gitu ya antara satu dan lainnya. Ingat teorinya ruang kosong adalah bagian dari desain, jadi jangan terlihat sumpah gitu. Nah, ada hierarki, ada kontras, ada dimensi, dan tentu ternyata mempunyai makna dan pengertian yang berbeda. Hierarki itu ada urutan desain yang penting berguna yang membuat karya kita lebih terlihat teratur, dan pesan yang kita sampaikan tentu lebih mudah untuk diingat oleh konsumen karena dia baca tidak pusing-pusing gitu. Kontras atau tidak saling bertabrakan seperti tadi, tidak saling bertolak belakang, saling terkait gitu. Tidak saling bertabrakan. Ini ada ping-pingnya, ini hijau, jadi terpaksa dibikin
beli seperti ini karena terlalu banyak materi yang ingin disampaikan. Ya, dimensi bagaimana mempunyai kedalaman atau skala gambar gitu. Ini tujuan adalah niatnya adalah fokus gitu ya. Tentu membuat karya kita lebih identik gitu. Nah, teman-teman, proses keseimbangan dalam ragam kehidupan juga dipelajari secara mendalam ternyata. Dalam desain digital juga kita mempelajari bagaimana itu keseimbangan atau balance. Ternyata dia mempunyai nama, yaitu namanya nirmana. Nirmana gitu. Nirmana. Karya seni atau desain yang harus memiliki keseimbangan agar nyaman dipandang dan tidak membuat gelisah. Jadi ada karya kadang-kadang buat kita gelisah. Bahkan Metro Mini bos sengaja dibuat warnanya merah gitu kursinya agar kita tidak lama-lama duduk. Kalau kursinya terlalu empuk, naik pada AC lah lebih murah ya. Agar karya kita tidak saling membebani gitu. Ini karya saya yang lama. Bagaimana proses mengkrit antara elemen yang satu dan yang lainnya saling. Walaupun ini karya lama ya, mungkin tidak seindah karya baru yang baru ya. Ini proses asimetris, simetris dan radial tentu bergantung pada konteks desain yang kita buat, untuk apa dan di mana gitu ya, dan siapa sih yang membacanya, berapa lama sih dia membaca. Tentu kalau metode radial kita tidak bisa menggunakan metode ini terlalu banyak untuk media cetak yang di outdoor atau yang terlalu mobile karena mata atau usernya juga nanti bingung kalau terlalu berputar-putar. Nah, irama atau ritme tentu seperti ini bentuknya atau lampiran gambarnya walaupun kurang bagus. Yang saya temukan ya paling tidak seperti ini saja. Dia adalah unsur pergerakan terus-menerus yang mempunyai irama yang sesungguhnya ada proses pengulangan bentuk-bentuk serupa. Maksudnya adalah bahwa hampir seperti mata kuliah teman-teman yang lain bahwa ilmu itu biasa selalu berputar, melingkar gitu ya. Karena dia akan terus mengalami perbaikan dan seterusnya. Supaya antara satu atau lembaran yang lain dan lembaran yang tidak saling bertolak belakang. Ini karya lama saya. Di sini dikatakan bahwa ada normal mengalir dan berproses. 3 sub tadi ini atau metode tadi ini biasa kita temukan dalam proses media cetak. Ini tergantung, tidak semua harus dihafal teman-teman ya. Tidak semua juga harus bisa kita implementasikan dalam sebuah karya. Karena nanti ribet ya. Jadi kalau ada beberapa metode ya cukup metode itu satu kita pertahankan gitu. Untuk membuat karya yang atau tema berdasarkan tematik gitu. Ini biasa kalau normal ya dikatakan seperti ijazah, piagam dan lain-lain. Ini kalau piagam dan ijazah terlalu banyak gayanya kan tidak bisa juga. Dia harus mempunyai apa ya? Mempunyai template yang khusus dan sederhana dan tentu mempunyai detail yang sangat kompleks agar dia tidak mudah ditiru, tapi dia terlihat lebih formalistik gitu. Dan tentu warna tidak boleh terlalu banyak. Mengalir ini biasa teknik atau metode ini biasa dipakai untuk proses membuat desain digital yang lebih memberikan kesan dinamis dan bersemangat. Kalau proses biasa kita mengkrit footage atau media cetak yang ingin kita tampilkan bahwa kesannya ada suatu perubahan, proses yang dinamis dan terus berputar. Proses ini biasa kalau kita bikin desain-desain properti, template, template atau banner suatu project baik barang dan jasa gitu ya. Penafsiran tersebut ya teman-teman bisa interpretasi sendiri sebenarnya. Kesatuan ini karya-karya lama juga, bagaimana satu karya dan satu elemen dan satu elemen lain tidak saling bertabrakan atau tidak saling memberikan kesan yang berbeda gitu. Kesimpulannya teman-teman, makin banyak warna makin sulit kita kelola, makin sedikit warna makin mudah. Warna-warnanya juga tergantung pilihan teman-teman. Kalian bisa pakai
uh, formula tertentu, bagaimana warna monokrom, analog, komplementari dan seterusnya gitu ya. Uh, ini karya-karya lama. Kalau di ada Photoshop kan kita tinggal ngambil aja. Kalau harmoni kita ngambil warna kita pindah-pindahin aja. Nah pertanyaannya biasa kalau saya mulai dari menyusun tipografi, mana yang headline, mana jadi subnya, yang menyenang cuma menjadi pelengkap atau konteks pelengkapnya gitu ya. Baru saya masuk di unsur grafis seperti uh, nyusun yang mana yang mana jadi objek, yang mana jadi subjek, dan lari ke background yang terakhir. Terakhirnya kalau enggak saya rubah-rubah lagi kalau tidak terlalu menarik gitu. Karena ini objeknya adalah Mulan Jamila, pada satu kongsi pace, ya udah kita letakkan aja di tengah. Karena ini adalah media cetak di billboard. Sorry tidak terlalu indah gambarnya. Nah, di sini ada fungsi lain seperti kedekatan, keselarasan, keseimbangan, kesamaan atau perataan. Tidak usah saya baca karena panjang betul juga. Nanti teman-teman ingat-ingat saja. Di sini terlihat ini karya-karya lama ya, kecuali ini ya tipografi grafik ini internet. Ini juga kenapa ikut nih, lupa juga. Nah, ini karya-karya saya yang lama. Ini penggabungan antara software ada Photoshop dan 3D saja cara sederhana. Walaupun kalau tidak salah ini ada beberapa footage. Tapi pada saat itu belum YouTube jadi tidak dikasih masuk. Karena tidak mungkin tampilkan karena informasi sudah basi karena beberapa tahun yang lalu. Oke teman-teman, itu saja teman-teman. Terima kasih atas partisipasi dan tontonan video ini. Mohon maaf sekali lagi atas ketidaksempurnaannya. Sekali lagi saya ulang, ada pertanyaan di atas tadi, tolong teman-teman isi sebagai bentuk partisipasi teman-teman di kelas desain digital ini. Linknya adalah nanti saya letakkan di bawah saja untuk masuk ke classroomnya. Yang kedua, untuk absensi teman-teman tolong tulis di kolom komentar di YouTube ini nama lengkap, NIM, kelas, gitu. Karena ada jam pada saat kalian nonton kan ada jamnya, saya bisa mencatatnya kembali atau memindahkannya ke proses absensi itu teman-teman. Ini adalah proses cara kita berinteraksi melalui media digital gitu. Walaupun saya tidak bisa tahu berapa lama durasi tontonan teman-teman atau beberapa pemahaman teman-teman. Paling tidak buktinya adalah teman-teman bisa mengkritnya di 4 pertanyaan tadi yang tolong teman-teman berpartisipasi untuk kelas desain digital ini ya. Akhir kata teman-teman, saya ulang kembali lagi, mohon maaf ketidaksempurnaan penyampaian materi ini, karena ini sudah tengah malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.